Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat datang di teori perancangan dan morfologi kota minggu ke-13. Um, uh, pada pertemuan kali ini saya ingin menyampaikan mengenai kriteria lebih dalam, lebih jauh mengenai kriteria tak terukur dalam perancangan kota, dan selain itu kita juga akan saya akan mengilustrasikan produk yang dihasilkan atau sebagai output dari kegiatan rancang kota ini gitu. Lalu menjelang akhir sesi pertemuan kita di pagi hari ini, saya akan menyampaikan uh, term of reference for tugas. Ada dua komponen evaluasi di dalam beberapa dalam minggu-minggu terakhir perkuliahan kita ini gitu. So nanti kita akan mendiskusikan itu. Oke, baik. Kita mulai dengan produk rancang kota terlebih dahulu. Barangkali kalian sudah tahu bahwa kegiatan merancang kota, merancang kawasan itu uh, didokumentasikan dan dipublikasikan dalam bentuk rencana tata bangunan dan lingkungan atau RTBL gitu. RTBL ini substansinya meliputi upaya perbaikan kawasan, pengembangan kembali kawasan atau revitalisasi, if you want to call it that, pembangunan baru kawasan dan pelestarian pelindungan kawasan. Dan RTBL ini tidak berdiri sendiri tentunya. Dia didukung oleh beberapa dokumen perencanaan lainnya. RTR kota, ada RTR kawasan, barangkali RTR kawasan strategis kota, kalau ada RTR kawasan perkotaan, RTR kabupaten, barangkali kalau dia bukan kota begitu, dan seterusnya. Selain itu, RTBL juga berkomunikasi begitu. Dokumen ini idealnya melakukan sinkronisasi dengan peraturan daerah tentang bangunan gedung. Karena sesuai dengan namanya, RTBL adalah rencana tata bangunan gedung, bangunan non gedung, dan lingkungan gitu. Dan bersamaan dengan peraturan daerah Perda bangunan gedung, RTBL juga menentukan proses atau mempengaruhi proses penerbitan izin mendirikan bangunan dan upaya penyediaan dan penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan secara umum begitu. Di dalam diagram ini sudah jelas posisi dan pembagian peran dari tiap-tiap dokumen, penataan ruang, RT/RW kabupaten, RT/RW nasional dan seterusnya sampai ke RTTR kota. Dia adalah penataan ruang, termasuk di dalam RTTR-nya adalah dokumen peraturan zonasi atau PZ. Sedangkan lingkup perancangan kawasan atau perancangan kota dan dokumen produknya yaitu RTBL adalah di penataan bangunan dan lingkungan. Skalanya lebih mikro, meso sampai mikro barangkali, dan hasil dari RTBL Perda bangunan dan gedung itu visible, dapat kita lihat secara langsung gitu. Sedangkan kalau misalnya kalau RT/RW nasional sampai ke RDTR kota kabupaten itu, kita nggak bisa melihat hasil atau outcome-nya secara langsung karena dia mengambil perspektif perspektif atau lingkup yang lebih luas gitu.
Sampai saat ini setahu saya Undang-Undang Bangunan Gedung 2028 tahun 2002 ini masih di apa namanya masih berlaku begitu. Dia kemudian dioperasional, dia berawal dari peraturan pemerintah Republik Indonesia tahun sorry dia kemudian di kejiwantahkan atau dioperasionalisasikan dalam eh, PP Republik Indonesia tahun 2005 tentang pelaksanaan bangunan undang-undang bangunan gedung gitu. Dan di dalam penyelenggaraan bangunan gedung itu sendiri, ya tentunya ada banyak sekali aspek teknis dan non teknis, aspek teknis dan non teknis yang harus diperhatikan begitu. Tapi undang-undang bangunan gedung ini mengatur persyaratan-persyaratan teknis dan persyaratan administratif tentunya. Okay, so kalau kita mau merunut definisinya, maka definisi Undang-Undang RI tahun 2002 nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung merupakan panduan rancang bangun suatu lingkungan atau kawasan uh, yang dimaksudkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, penataan bangunan dan lingkungan. Dan uh, dalam upaya untuk mengendalikan pemanfaatan ruang atau intensitas pemanfaatan ruang, kemudian mengendalikan penataan bangunan dan lingkungan, materi-materi pokok yang dimuat antara lain adalah program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, sampai ke rencana investasi, pengendalian dan pedoman pengendalian pelaksanaan. Gitu. Kemudian apa saja kawasan apa saja cakupannya, apa saja kawasan yang di atau lingkup undang-undang tersebut. Kawasan yang dirancang, kawasan tempat penyelenggaraan bangunan gedung ini bisa jadi dia adalah kawasan baru yang berkembang cepat, atau yang sudah terbangun sebelumnya, atau barangkali kawasan yang diupayakan untuk dilestarikan, barangkali ada persyaratan khusus untuk kawasan rawan bencana, dan kawasan gabungan atau campuran, yaitu kawasan yang merupakan gabungan atau campuran dari poin 1 sampai 4 itu tadi. Ada pun empat pola penataan kawasan dan lingkungan. Bisa jadi pola penataan atau pendekatan penataan ini bisa berwujud upaya perbaikan kawasan seperti penataan lingkungan, permukiman kumuh, nelayan, pengembangan kembali kawasan, pengembangan baru kawasan, dan pelestarian atau pelindungan kawasan. Di dalam sesi ini saya ingin berbagi sebuah studi kasus begitu, yang yang barangkali kalau nggak masuk ke pola nomor 1 perbaikan kawasan, dia masuk ke pola nomor kalau nggak 1 nomor 2 gitu. Studi kasus di kota Madiun begitu, yang kajiannya dilakukan awal tahun ini bahkan, so masih cukup fresh gitu. Semoga sempat nanti. Just a bit of an overview. Kalau dokumen RTBL itu disusun oleh Pemda dan biasanya melibatkan kemitraan antara Pemda, pihak-pihak swasta, masyarakat begitu. Karena penyusunan dokumen RTBL ini lagi-lagi dia outcome-nya outcome dari regulasi regulasi atau rencana yang dibuat itu akan terasa dampaknya secara langsung oleh pihak-pihak yang memanfaatkan ruang tersebut, yaitu masyarakat umum, pihak swasta atau usaha dan lain sebagainya gitu. Dan keterlibatan mereka saat ini
Keterlibatan mereka adalah pada sesi-sesi um, jaring aspirasi publik begitu. Lalu setelah dokumen tersebut selesai disusun, dia ditetapkan menjadi peraturan bupati atau peraturan wali kota. Namun untuk DKI dia RTBL ini ditetapkan melalui atau dijadikan peraturan gubernur atau pergub gitu. So, manfaat disusunnya dokumen rencana tata bangunan sama seperti manfaat menyusun rencana yang matang di seluruh lini atau di seluruh lapis atau tahap perencanaan, ya mengarahkan jalannya pembangunan sejak dini, of course, supaya tidak lepas kendali begitu. Mewujudkan pemanfaatan ruang secara yang lebih efektif, tepat guna, kemudian ada beberapa manfaat administratif yang lainnya di situ. I think kalian bisa membaca sendiri poin-poinnya. Scope atau lingkup geografis. Kalau kita bicara kawasan, perancangan kota itu biasanya sebesar apa sih? Gitu. Dan ini nanti ada hubungannya dengan rencana tugas inventarisasi elemen rancang kota yang akan kalian lakukan gitu. So kalau kita bicara kawasan, kalau kita bicara skala lingkungan atau skala kawasan, biasanya luasannya adalah sekitar 5 sampai 60 hektar. Kota metropolitan luasannya minimal 5 hektar, kalau kota besar atau sedang luasan kawasan, luasan skala luasannya 30 sampai 60. Why do you say kenapa kok kota yang besar, kota metropolitan itu luasan minimalnya lebih kecil dibandingkan kota sedang dan bahkan kota kecil atau desa? Ini ada hubungannya dengan kepadatan. Jadi asumsinya kota metropolitan memiliki kepadatan yang cukup tinggi begitu, sehingga dengan luasan 5 hektar aja, let's drop the minimum gitu. Dengan luasan 5 hektar saja, dia barangkali dia memiliki tingkat kompleksitas yang jauh lebih tinggi dibandingkan kota sedang dengan luas kawasan kawasan dengan luas 15 hektar di kota sedang, atau bahkan kawasan di desa dengan luas 30 hektar. Tingkat kompleksitasnya lebih tinggi. Karena apa? Karena dia lebih padat. Lebih padat kegiatan, lebih padat kegiatannya, lebih padat manusianya, lebih padat bangunannya dan lain sebagainya. Sehingga isu-isu yang dihadapi diasumsikan lebih kompleks dibandingkan skala kawasan desa atau kota sedang. Lalu 5 sampai 60 hektar ini bagaimana penentuannya? Bagaimana kita bisa mendelineasi atau menentukan batas luasan kawasan tersebut? Kita bisa ngambil batas wilayah administratif, misalnya RT, RW, kelurahan, kecamatan, dan bagian wilayah kota atau desa. Barangkali satu kawasan yang luasnya 5 hektar tersebut mencakup beberapa kelurahan, also mungkin 2 atau 3 kelurahan begitu. Atau kalau misalnya dia kecamatan yang kecil, but again tergantung dari luasan yang diambil gitu ya. Barangkali satu kawasan itu mencakup satu kecamatan atau bahkan lebih dari satu kecamatan dan seterusnya. Kawasan yang sifatnya non administratif ditentukan secara kultural, seperti desa adat dan sebagainya gitu. Tapi batas non administratif pun bisa kita tentukan dalam lingkungan perkotaan. Gitu. Dan seperti apa batas non administratif yang kita tentukan dalam lingkungan perkotaan?
let's say kalau kita bilang kawasan Jembatan Merah, kawasan Jembatan Merah di Surabaya, um, tentunya akan meliputi Jembatan Merah itu sendiri gitu ya. Tapi batas-batas imajiner kita yang kita tangkap barangkali juga akan mencakup Jembatan Merah Plaza JMP yang berada persis di sebelahnya Jembatan Merah tersebut. Barangkali juga akan mencakup bekas shelter tram yang sekarang jadi tempat jualan tanaman itu. Lalu barangkali juga sampai ke kawasan Jembatan Merah juga mencakup mencakup uh, hotel Ibis, mungkin masih Ibis ya sampai sekarang, hotel Ibis sampai ke sebagian Kembang Jepun misalnya. Itu kalau kita bicara kawasan, um, kawasan non administratif gitu. Jadi kita itu contoh kita mengambil sebuah kawasan berdasarkan landmarknya gitu. Kawasan Tugu Pahlawan, kawasan Tugu Monas. Um, bagi sebagian dari kita, kalau kita bilang kawasan Tugu Monas gitu ya, barangkali sebagian dari kita menganggap ya sudah pokoknya Tugu Monas itu sendiri dan ruang terbuka yang melingkupinya gitu. Tapi bagi sebagian yang lain, kawasan Tugu Monas tersebut nggak cuman terbatas sampai ke ruang terbuka yang mengelilingi Tugu Monasnya, tapi juga mencakup beberapa bangunan atau beberapa fungsi atau beberapa kegiatan yang di sekelilingnya gitu. So batas non administratif itu again bisa ditentukan secara adat, secara kultural, atau kita menentukan batas non administratif itu juga bisa dengan melalui jajak pendapat penduduk yang tinggal di kota tersebut. Tugu Pahlawan juga sama. Bagi saya, kalau kita bicara kawasan Tugu Pahlawan ya tidak cuma sekedar Tugu Pahlawan dan taman yang atau plaza yang mengelilinginya gitu ya. Tapi kalau kita bicara kawasan Tugu Pahlawan ya berarti tugu monumennya itu sendiri, ruang terbukanya, gedung-gedung yang mengelilinginya termasuk gedung BI, Bank Indonesia di utara, kemudian Pemprov, dan sampai hampir ke pasar Turi gitu. Lalu penentuan batas yang lain, poin ketiga adalah kawasan yang memiliki kesatuan karakter tematis. Kawasan kota lama, kota-kota besar di Indonesia memiliki kawasan kota lama. Umumnya bercirikan arsitektur Eropa. Saya berusaha menghindari kata-kata langgam arsitektur kolonial, karena dari satu negara ke negara yang lain, negara-negara yang pernah dijajah oleh bangsa lain maksud saya, arsitektur kolonial itu beda-beda. So, kalau seandainya kita menjajah Eropa begitu ya, lalu kita mendirikan bangunan-bangunan di Eropa dengan langgam arsitektur Indonesia, Nusantara, maka bangunan-bangunan yang kita didikan di sana adalah arsitektur kolonial bagi mereka, gitu. So, kawasan kota lama berjadikan arsitektur, bisa jadi arsitektur Eropa, bisa jadi arsitektur tradisional Asia, namun dengan adaptasi terhadap konteks atau lingkungan lokal, gitu. Kawasan yang memiliki kesatuan karakter tematis lainnya adalah lingkungan sentra perindustrian rakyat atau kawasan sentra pendidikan, kawasan pemukiman tradisional, dan lain sebagainya. Intinya dia memiliki sebuah karakter yang menyatukan kawasan tersebut, karakter yang kuat yang menyatukan kawasan tersebut begitu. Ada juga kawasan yang memiliki sifat campuran atau mixed use. Kawasan Sentral Niaga, Central Business District. Surabaya Central Business Districtnya mana? Well, di Surabaya Pusat ada Tunjungan dan sekitarnya, itu CBD Tunjungan. Di Surabaya Barat juga ada CBD lain, CBD Surabaya Barat.
Di Surabaya Timur juga muncul CBD baru, khususnya yang berada di dekat lingkungan kawasan kampus ITS. Lalu yang terakhir adalah batas kawasan berdasarkan jenis kawasannya. Kawasan baru yang berkembang cepat, kawasan berbangun yang merupakan penataan, kawasan dilestarikan, rawan bencana, dan lain sebagainya. Salah satu cara yang mudah bagi kalian semua untuk menentukan batas administratif ini, kalau kota atau kabupatennya sudah punya RDTR, mereka biasanya sudah membagi kota tersebut menjadi ke dalam beberapa UP atau unit pembangunan atau unit perencanaan kepada beberapa UP gitu. Jadi kita bisa menggunakan division seperti itu atau unit atau pembagi seperti itu. Pak itu masuk mana? Apakah masuk administratif, non administratif atau lain sebagainya gitu. Kita bisa menganggap itu adalah penentuan batas secara atau delineasi secara administratif gitu kan. Karena ini ada bagian wilayah atau bagian kota itu tadi. Sedikit tentang struktur dan siklus diatur dalam Permen PU tahun 2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan. Seingat saya sudah upload salinan dokumen ini ke Classroom. Saya lupa di minggu keberapa tapi secara global dia dibagi menjadi 3 bagian. Tahap analisis kawasan perencanaan, tahap perumusan dan pengembangan perancangan, kemudian tahap pengembangan atau dukungan pelaksanaan. Pada tahap analisis dia lebih ke mengidentifikasi potensi dan permasalahan, karakteristik kawasan dan wilayah perencanaan. Lalu dia juga pada tahap ini kita juga mempertimbangkan peran masyarakat dalam pembangunan, peraturan-peraturan yang berhubungan dengan kawasan perencanaan untuk merumuskan visi pembangunan. Dan itu visi pembangunan tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam konsep dasar perencanaan atau perancangan tata bangunan dan lingkungan. Konsep dasar tersebut kemudian dioperasionalisasikan begitu atau dituangkan ke dalam rencana umum dan panduan rancangan yang meliputi peruntukan lahan makro dan mikro, rencana perpetakan, kalau kelihatan, rencana perpetakan, rencana tapak, rencana sistem pergerakan, aksesibilitas lingkungan dan sebagainya. Kemudian bagian tahap pengembangan atau dukungan pelaksanaan, dia bagaimana di dalam rencana ada rencana investasi, kemudian ketentuan pengendalian rencana dan pedoman pengendalian pelaksanaan. Di dalam rencana investasi ini didetailkan skenario, strateginya, pola kerjasama operasional investasi dan lain sebagainya. Gitu. Intinya sumber dayanya, resourcesnya atau duit pembangunan itu berasal dari mana, siapa saja yang terlibat di dalam upaya pembangunan tersebut, dan bagaimana pola kerjasamanya, siapa yang membiayai apa gitu, siapa yang membiayai, siapa yang melaksanakan dan lain sebagainya. Kita lihat sekilas mengenai beberapa komponennya. Yang pertama adalah program bangunan dan lingkungan. Dia adalah penjabaran lebih lanjut dari perencanaan dan penentukan lahan yang telah ditetapkan untuk kurun waktu tertentu. Pajak. Boleh sama. Maaf, iklan. Lalu seperti yang saya sampaikan tadi, ada rencana umum dan panduan
rancangan gitu yang memuat ketentuan dasar implementasi rancangan terhadap kawasan perencanaan berupa ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang lebih detail, memudahkan dan lebih detail, yang memudahkan dan memandu penerapan dan pengembangan rencana umum baik pada bangunan, kelompok bangunan, elemen prasarana kawasan, coupling maupun blok. Panduan rancangan di sini bersifat mengaktualisasikan tujuan penataan lingkungan atau kawasan yang layak huni, memiliki jati diri, produktif, berkelanjutan dan berkelanjutan secara lebih terstruktur dan mudah dilaksanakan. So, panduan rancangan atau design guidelines gitu. Okay, maaf. Bagian ketiga, rencana investasi. Tadi saya sebutkan sekilas. Secara lebih detail lagi, dia memperhitungkan kebutuhan nyata para pemangku kepentingan. Rencana investasi ini juga merupakan rujukan bagi para pemangku kepentingan untuk menghitung kelayakan investasi dan pembiayaan rencana investasi ini dijadikan dasar alat mobilisasi atau dasar mobilisasi dana investasi masing-masing pemangku kepentingan. Intinya dia adalah rencana anggaran atau rencana anggaran biaya untuk pengembangan kawasan tersebut dan pola kerjasamanya. Dalam penyusunan ketentuan pengendalian rencana, dia juga selain poin-poin yang disebutkan di sini, ketentuan pengendalian rencana juga turut menetapkan rencana dan indikasi program pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan, termasuk kesepakatan wewenang dan kelembagaan. Di dalam ketentuan pengendalian rencana ini juga meliputi penetapan paket kegiatan pelaksanaan dan pengendalian jangka menengah, penyiapan, pelibatan dan pemasaran paket pembangunan untuk setiap pemangku kepentingan, identifikasi dan penyesuaian aspek fisik, sosial, dan ekonomi terhadap kepentingan penanggung jawab para pemangku kepentingan. Dan yang terakhir juga meliputi penetapan persyaratan teknis masing-masing aspek fisik, sosial, dan ekonomi perencanaan pelaksanaan dan pengendalian di lapangan. Gitu. Dan ada beberapa mekanisme pengendalian begitu, antara lain dokumen RTBL itu adalah rencana begitu ya, tapi bagaimana kemudian dokumen tersebut berkontribusi terhadap mekanisme pengendalian tata bangunan dan lingkungan. Seperti yang saya sebutkan tadi, dokumen RTBL dan Perda bangunan mengatur mengatur atau mempengaruhi proses penerbitan IMB. Jadi RTBL ini mengendalikan pembangunan melalui ketentuan administratif, terutama IMB itu tadi. Terus yang terakhir adalah pedoman pengendalian pelaksanaan. RTBL berfungsi untuk mengarahkan perumusan pelaksanaan dengan harapan menjamin pelaksanaan kegiatan berdasarkan dokumen RTBL, menjamin pemanfaatan investasi yang optimal, dan RTBL ini operasionalisasi RTBL atau implementasi RTBL ini dilakukan oleh dinas-dinas teknis setempat atau unit pengelola teknis UPT badan tertentu sesuai kewenangan yang ditetapkan oleh kelembagaan pemrakarsa penyusunan RTBL. Jadi pihak penyusun atau lembaga penyusun RTBL akan membentuk semacam tim teknis atau istilah umumnya adalah unit pengelola teknis atau UPT gitu ya. Bisa jadi mereka dilabeli dengan nama-nama yang lain.
sesuai dengan apa, dan tim tersebut dibentuk sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan oleh lembaga yang menyusun RTBL tersebut. Saya kira kalau kalian pengen mengulik-ngulik lebih dalam mengenai mengenai dokumen RTBL ini dan ketentuan-ketentuannya, kalian bisa mengakses kalian bisa mengakses dokumen Permen PU nomor 6 tahun 2007 tentang pedoman umum RTBL ini, yang sudah saya sediakan di Classroom, atau mungkin kalian bisa menelusurinya sendiri gitu. Moving on ke ke dalam urban design kriteria atau kriteria perancangan kota. Kalau di pertemuan sebelumnya saya menyampaikan kriteria-kriteria yang terukur atau yang tangible. Kali ini saya pengen mengajak kalian untuk menggali lebih dalam kriteria-kriteria yang sifatnya intangible, yang tidak terukur, namun bisa kita rasakan. Nah, Kevin Lynch membandingkan 3 kota di Amerika Serikat untuk merumuskan kriteria perancangan kota yang kemudian diadopsi secara luas begitu sebagai kriteria perancangan kota yang sifatnya intangible. Barangkali kita juga bisa bersama-sama membandingkan kota-kota di Indonesia gitu, beberapa kota besar di Indonesia, kemudian kita berupaya untuk merumuskan kriteria perancangan kota Nusantara, versi Nusantara. That would be exciting though. Tapi kita bicara soal kriteria yang dirumuskan oleh Lynch terlebih dahulu. Kriteria pertama adalah legibility atau kejelasan di sini. Apparent clarity of the cityscape. Apa sih yang dimaksud dengan jelas? Kita juga bisa melihatnya dengan jelas begitu ya. Tapi yang dimaksud dengan legibility atau kejelasan ini adalah lokasi-lokasi atau bagian-bagian dari kota yang bisa kita identifikasi, kemudian kita rangkai secara imajiner menjadi sebuah pola yang koheren. Let's say Jalan Tunjungan. Bagaimana kita menilai legibility Jalan Tunjungan? Kalau kita mulai dari bekas kalau kita mulai dari ex Siola yang sekarang menjadi museum whatever it is called gitu ya. Jadi mall layanan terpadu itu. Kita berangkat dari situ, kemudian kita berjalan ke arah Tunjungan Plaza misalnya. Bagian-bagian dari ruas jalan tersebut seperti Siola, terus kemudian ada apa lagi di situ selain Siola. Siola barangkali di tengah-tengah ada Bank Niaga, terus kemudian di ujungnya ada Hotel Mojopahit gitu. Kalaupun kita tidak terlalu ingat atau tidak terlalu menangkap bangunan atau bangunan yang ada di antara Siola dan Hotel Mojopahit itu tidak masalah. Paling tidak kita bisa mengambil dua point of reference tersebut, Siola dan Hotel Mojopahit, dan dari dua patokan itu tadi kita sudah tahu kalau yang dibicarakan adalah kita ngomong soal Jalan Tunjungan toh. Itu pula sebaliknya Embong Malang dari Plaza Tunjungan, dari Tunjungan Plaza dan kompleksnya itu sampai ke persimpangan. Ke persimpangan yang kalau diteruskan yang kalau kita belok kiri ke what's the name of that car spare parts ini.
anyways, dari Plaza Tunjungan sampai ke persimpangan yang kalau kita ke kanan ke ke BG Junction. Yang dimaksud dengan legibility adalah seperti itu. Ketika kita mengingat bagian-bagian tertentu dari sebuah blok atau dari sebuah koridor kawasan, maka kita langsung klik bahwa oke, kawasan itu yang dimaksud gitu. Dan dari kawasan tersebut kita bisa menyambung dengan kawasan-kawasan yang lain. Legibility ini ada hubungannya erat dengan dengan kriteria berikutnya, yaitu building the image atau fitur-fitur atau karakteristik fisik yang memiliki karakter yang kuat sehingga dia bisa menimbulkan polanya sendiri. Hotel Mojopahit jelas memiliki karakter yang kuat. Selain karakter arsitekturnya, dia juga memiliki nilai historis yang kuat gitu. Tapi barangkali yang kita ambil di sini karena ini adalah striking physical features, yang kita ambil adalah elemen-elemen fisik dari Hotel Mojopahit tersebut yang membuatnya recognizable, yang membuatnya mudah diidentifikasi sebagai Hotel Mojopahit. Barangkali dominasi garis-garis horizontalnya yang membuatnya memiliki tampilan geometris seperti itu. Barangkali warnanya, barangkali skala bangunannya dan seterusnya. Berikutnya adalah structure and identity. Structure dan identity ini memiliki tiga komponen, ya, identity tentunya, struktur, dan yang terakhir adalah makna. Lagi-lagi kalau kembali ke contoh Jalan Tunjungan itu tadi, Hotel Mojopahit menjadi salah satu identitasnya. Barangkali komponen identitas lainnya yang ada di jalan tersebut adalah monumen pers, gitu, yang berada praktis berada di seberang Hotel Mojopahit tersebut. Di ujung sana ada di ujung seberangnya ada Siola itu tadi dengan jembatan penyeberangan yang melintasi Jalan Tunjungan. Itu adalah pembentuk identitasnya gitu ya. Tapi kalau kita bicara soal meaning, makna, tentunya makna yang paling signifikan, meaning yang paling signifikan di ruas Jalan Tunjungan tersebut adalah Hotel Mojopahit dan Monumen Pers. Hotel Mojopahit yang konon terjadi peristiwa penyobekan warna biru dari bendera Belanda, dan Monumen Pers yang melambangkan kebebasan berpendapat melalui pers dan sebagainya. Yang terakhir adalah imageability, yaitu quality in a physical object which gives it a high probability of evoking a strong image in any given observer. Imageability adalah kemampuan objek tersebut untuk menimbulkan kesan bagi pengamatnya. Barangkali kalau tidak melihat sejarah, kalau tidak melihat nilai sejarah, nilai historisnya, orang yang melihat Hotel Mojopahit dan orang tersebut mengapresiasi arsitektur klasik gitu, dia akan image yang timbul dari Hotel Mojopahit tersebut adalah ini adalah ini adalah contoh bangunan dengan langgam bla 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 gitu. Bagi para pemerhati sejarah, mereka nggak akan terlalu peduli sama langgam hotel tersebut. Yang mereka highlight barangkali adalah peristiwa perobekan warna biru dari bendera Belanda tersebut gitu.
bagi bagi orang lain maknanya mungkin berbeda lagi. So in any given observer. So kriteria tidak terukur ini mungkin kalian akan mengatakan Pak nggak jelas. Kriteria tidak terukur ini memang nggak jelas, dan untuk mencapai kejelasan dari kriteria tidak terukur ini kita tidak bisa mengandalkan perspektif atau opini atau persepsi dari satu pengamat saja. Kita harus mengumpulkan persepsi, perspektif dan amatan dari banyak sekali responden, begitu. Dari hasil amatan-amatan tersebutlah kemudian kita menyimpulkan bahwa kawasan ini legibility-nya adalah seperti ini. Image yang ditimbulkan dari kawasan ini adalah seperti ini. Struktur kawasan ini seperti ini. Identitasnya adalah A, B, C dan seterusnya. Gitu. Jadi kita yang dimasukkan oleh Lynch di sini adalah public image. Bukan image perkotaan yang serta-merta muncul dari amatan kita sendiri gitu, atau kelompok kecil gitu, tapi image yang muncul dari pengalaman kolektif penduduk kotanya. Dan itu membawa saya kata kuncinya adalah kolektif ini tadi. Dan itu membawa saya ke elemen-elemen pembentuk citra kota. Kalian sudah pernah mendengar ini gitu ya. Saya cuma pengen menyajikan perspektif yang lain gitu. Paths, edges, districts, nodes, and landmarks. Path adalah jalur-jalur yang biasanya dilalui oleh pengamat yang kita wawancarai. Jadi bukan sekedar jalur-jalur yang biasanya kita lalui begitu, yang paling sering dilalui biasanya ini. Kemudian edge, elemen-elemen linear yang tidak dianggap sebagai path bagi para pengamatnya ini. Gitu. Edge ini seringkali diterjemahkan atau dimaknai sebagai dinding gitu, dinding, pagar, atau bidang imajiner yang dibentuk oleh deretan vegetasi dan sebagainya. Tapi edge ini juga bisa menjadi path bagi edge seseorang, bisa jadi path bagi orang lain. Contoh, kalau kita sebagai pejalan kaki, maka jalan tol, jalan layang yang melintang di hadapan kita, kita bisa menganggap itu sebagai edge karena itu adalah elemen linear kan. Tapi edge tersebut, jalan tol tersebut merupakan path bagi kendaraan bermotor. Tapi karena kita tidak bisa mengakses jalan tol tersebut sebagai pejalan kaki, maka itu menjadi inaccessible. Kita tidak bisa bergerak melalui itu kalau tidak dibantu oleh perangkat-perangkat lain. Jadi sebagai pejalan kaki, jalan tol, jalan layang itu adalah bisa dianggap sebagai sebuah edge. Edge ini apakah tidak bisa ditembus? Apakah dia impenetrable? No. Ada kalanya edge ini bisa kita tembus. Gitu. Kalau edge-nya berupa jalan layang, ya kita bisa berobos di bawahnya gitu. Barangkali kalau edge ini merupakan sebuah bidang imajiner berupa deretan vegetasi itu tadi, maka kita juga bisa menembus deretan vegetasi tersebut. Distrik adalah bagian dari kota yang biasanya memiliki kesamaan karakter. Pusat perdagangan, pusat perkantoran, dan lain sebagainya. Dan biasanya kita kalau memasuki kawasan tersebut gitu, memasuki distrik tersebut, kita tahu aku sekarang berada di tengah-tengah
kawasan perdagangan misalnya. Atau aku sekarang berada di tengah-tengah distrik mixed use gitu. Aku sekarang berada di tengah-tengah distrik kuliner barangkali dan seterusnya. Dan kalau kita berjalan menjauhi distrik tersebut, oke, sekarang aku sudah keluar dari distrik itu. Walaupun tidak ada batas administrasi yang jelas yang menandai di mana distrik tersebut dimulai, di mana distrik tersebut berakhir, gitu. Again, ini karena kita bicara soal kriteria yang sifatnya intangible, image, gitu. Nodes adalah titik-titik strategis di mana kita sebagai pengamat atau siapapun yang menjadi pengamat, observer, kita bisa tiba di titik tersebut, lalu kita bisa menentukan, oke, dari titik ini saya bisa ke mana. Nodes ini bisa jadi manifestasinya adalah sebuah persimpangan jalan misalnya. Kalau ke kiri aku ke sana, kalau ke kanan aku ke situ, kalau aku lurus ke depan maka aku entah kemana. Nodes ini kalau dalam konstelasi perkotaan yang lebih besar, node ini juga bisa berupa terminal, stasiun kereta, dan seterusnya. Iklan. Yang terakhir adalah landmark. Landmark ini adalah external reference point yang tidak bisa dimasuki oleh pengamat. Tugu Pahlawan, Tugu Monas sebenarnya bisa dimasuki di Tugu Monas ya. Itu kayak Tugu Pahlawan misalnya. Tugu Pahlawan adalah landmark yang kita nggak bisa masuk ke dalamnya. Kita bisa masuk ke dalam kompleksnya, ke dalam plasanya, tapi kita tidak bisa masuk ke dalam tubuhnya itu sendiri. Biasanya landmark itu adalah external reference point yang tidak bisa kita masuki. Tapi landmark ini sendiri juga bisa memiliki makna yang lebih luas. Gitu. Ya, barangkali dia adalah sebuah gedung perkantoran yang ikonik, begitu, memiliki langgam arsitektur yang ikonik sehingga dia bisa menjadi dan gedung tersebut bisa kita akses, gitu, bisa kita masuki, tapi dia berupa landmark. Mungkin kalau saya bicara kayak gini agak belawur gitu ya, tapi saya coba sharing pengalaman kakak tingkat kalian yang barusan aja ikut wisuda yang kemarin gitu ya. Dia mengamati kelurahan Klegen di Kota Madiun. Saya sebut studi kasus ini A Tale of One Kelurahan gitu. Ikut bukunya Charles Dickens, A Tale of Two Cities, A Tale of One Kelurahan lah. So, tujuan dari tugas akhir kakak tingkat kalian adalah untuk merumuskan konsep perancangan kampung tematik menggunakan pendekatan elemen fisik pembentuk citra kota. Jadi ya namanya juga pengembangan tematis. Pengembangan tematis adalah pengembangan yang sifatnya tidak terukur gitu ya, intangible, immeasurable, sehingga dia memilih untuk menggunakan pendekatan elemen-elemen pembentuk citra kota yang digagas oleh Kevin Lynch tersebut. Gitu. Untuk mencapai tujuan tersebut, dia membagi tugas akhirnya menjadi ke dalam 4 sasaran. Gitu. Yang pertama adalah menentukan kriteria kampung tematik. Kampung tematik itu harus memenuhi apa saja sih kriterianya gitu. Lalu barangkali yang paling relevan, yang lebih relevan untuk kuliah ini adalah identifikasi elemen pembentuk citra kawasan dan identifikasi potensi dan masalah pada elemen citra kawasan. So, kalian bisa dapat gambaran identifikasi potensi dan masalah untuk tugas besar nanti seperti apa. Yang terakhir, sasarannya adalah untuk merumuskan konsep perancangan kampung tematik dan itu menjawab tujuan tugas akhirnya. Gitu.
Lokasi yang diambil adalah Kelurahan Klegen yang terdiri atas 3 RT 26, 27 dan 48 gitu. Dan ketika pertama kali dia berupaya untuk mengidentifikasi elemen citra kawasan, dia berupaya mengidentifikasi elemen tersebut sendiri. Jadi dia kemudian menerjemahkan paths, edges, nodes dan sebagainya itu berdasarkan perspektifnya sendiri gitu. Padahal Lynch menggagas elemen-elemen tersebut untuk diidentifikasi bersama-sama. Makanya saya bilang ke dia waktu itu, harusnya yang mengidentifikasi elemen-elemen itu bukan kamu, tapi masyarakat setempat yang sehari-harinya hidup di kawasan tersebut gitu. Sehingga apa? Elemen-elemen yang diidentifikasi barangkali akan berbeda jauh dengan apa yang kamu bayangkan gitu. Awalnya ketika bicara path, dia memetakan semua jalan yang ada di RT 26, 27 dan 48. Pak, bukankah path itu memang seperti itu? Well, yeah, tapi kita perlu mengingat kembali bahwa path itu adalah jalur-jalur yang sering kali dilewati oleh para pengamat. Sehingga path yang muncul barangkali path yang diidentifikasi not necessarily all the paths gitu, tapi hanya path yang memiliki kesan atau citra yang kuat yang sering dilewati itu tadi. Begitu pula dengan district, begitu pula dengan edge, nodes dan sebagainya. So saya bilang ke dia, coba bicara kalau nggak bisa bicara dengan semua penduduk kelurahan tersebut karena waktu TA itu terbatas, maka ambil beberapa perwakilan saja, perwakilan yang signifikan, yang memiliki peran yang signifikan dalam masyarakat. Dia kemudian mengambil 6 responden, LPMK Klegen, ketua RT 48, ketua RT 27, RT 26 kemarin nggak sempat ke jaring begitu, nggak sempat direkrut. Kemudian ketua kelompok tani, mantan ketua RT 27 dan ketua paguyuban lansia di kelurahan tersebut. Lalu dia mewawancarai mereka dan menanyakan bagaimana mereka mengidentifikasi dan memaknai elemen-elemen pembentuk citra kawasan tersebut gitu. Terus kemudian setelah diwawancara, hasil wawancara tersebut ditranskrip dan dianalisis, di-coding, sehingga muncullah peta citra atau peta elemen citra kawasan. Dan benar, ketika awal-awal dia memetakan sendiri, dia kan memetakan semua jaringan jalan. Ternyata yang paling dominan, yang memiliki kesan paling dominan adalah jalan ini gitu. Jadi ini adalah akses yang mereka anggap sebagai akses utama yang paling sering dilalui oleh masyarakat gitu. Dan edge-nya atau tepiannya berupa sungai yang ternyata batas-batas yang administratif ini tadi, mereka tidak menganggap sebagai edge. Yang dianggap sebagai edge adalah sungai yang mengalir dan membelah kawasan tersebut menjadi dua bagian, timur dan barat gitu. Kemudian landmarknya berupa pintu gerbang atau gapuro gitu, berupa pintu gerbang gapura fisik yang menandai yang berada di pintu masuk kawasan. Hanya satu landmark yang merupakan hanya satu landmark yang terletak di path. Landmark yang lain landmark yang lain juga terletak pada path, tapi tidak terletak pada path yang dominan. Distriknya oleh masyarakat setempat, distrik itu dibagi menjadi 3.
Kawasan tersebut dibagi menjadi 3 distrik. Yang pertama adalah distrik UMKM, lalu ada distrik wisata dan distrik wisata khususnya wisata perkebunan, begitu. Karena di sini banyak terjadi banyak ada lahan sawah gitu ya. Lalu ada distrik penyangga. Distrik penyangga mereka anggap sebagai mereka anggap itu sebagai distrik penyangga karena disitulah tempat tinggal masyarakat setempat gitu. Didominasi oleh fungsi-fungsi hunian gitu. Dan di sini ada node, saya lupa node-nya itu, berupa apa gitu ya. Mind map gitu ya, atau mental map seperti ini gitu. Lagi-lagi bukan hasil dari interpretasi perancang atau tim perancang itu sendiri gitu. No, karena perancang atau tim perancang itu bukanlah end usernya. Gitu. Mereka hanya memfasilitasi pembangunan, tapi mereka bukan pengguna akhirnya. Gitu. Sehingga dalam upaya perancangan kota ini kita sebisa mungkin berdialog dengan end user itu tadi, masyarakat setempat. Kemudian setelah diidentifikasi, dia merumuskan arahannya dan pada akhirnya dia memberikan beberapa ilustrasi konsep rancangan pada berbagai macam elemennya itu tadi. Untuk path, dia nggak melakukan perubahan yang terlalu banyak dari path yang barangkali memiliki karakter yang kurang welcome gitu ya. Dia berupaya menambahkan beberapa vegetasi dan memperkenalkan sedikit warna ke dalam itu, karena kampung ini atau kelurahan ini memiliki kegiatan banyak sekali kegiatan UMKM dan ada perkebunan yang bisa dijadikan tempat wisata itu tadi, sehingga orientasi atau tema pengembangannya adalah tema yang berhubungan dengan perkebunan dan UMKM itu tadi. Ini adalah konsep pengembangan untuk kawasan distrik UMKM-nya, dan ini adalah visualisasi distrik wisata yang dia hasilkan gitu. So all in all sebenarnya ketika mengerjakan tugas akhir itu dia tidak diwajibkan untuk menghasilkan visualisasi seperti ini, tapi he went and did it anyway, and that's fine karena waktu itu dia memiliki waktu dan tenaga ekstra gitu. Dan itu membawa saya ke sampai sini ada yang mau bertanya dulu nggak soal kriteria tak terukur ini tadi? Kalau enggak, saya pengen menggeser diskusi kita ke kerangka acuan kerja tugas besar. Tugas kelompok teori perancangan kota dan morfologi kota ini terdiri atas 2 bagian. Yang pertama adalah tugas inventarisasi elemen urban design pada kawasan mixed use perkotaan. Tugas ini diberikan hari ini 22 November dan dikumpulkan tanggal 13 Desember atau minggu ke-16. Saya lihat di Classroom itu pesertanya banyak banget, tapi ternyata setelah saya lihat di presensi pesertanya nggak sebanyak itu kok. So entah kenapa di Classroom itu yang terdaftar adalah 55 peserta di kelas C, 61 peserta di kelas B.
tapi yang dipresensi cuma 36 kelas C, 37 kelas B. Dan kalau saya lihat dari jumlah peserta yang hadir di ruangan virtual kita kali ini, sepertinya patokan yang harus saya ambil adalah daftar presensi di MyITS SSO, bukan di Classroom gitu. So, tiap kelompok terdiri dari 6 orang, sehingga kelas C akan terbentuk 6 kelompok. Kelas B juga sama, karena 37 peserta ya 6 kelompok juga. Barangkali ada satu kelompok yang terdiri atas 7 orang, which is fine gitu. Dan kalian secara berkelompok, secara kolektif akan melakukan pendataan yang terdiri atas fakta, kondisi saat ini, existing, kemudian potensi dan masalah terhadap elemen-elemen urban design suatu koridor atau suatu kawasan. Kalian perlu menentukan mau ambil koridor atau mau ambil satu blok kawasan, minimal 5 hektar itu kalau kawasan. Dan elemen urban design yang diidentifikasi adalah elemen-elemen yang digagas oleh Hamid Shirvani. Tata guna lahan, bentuk dan permasaan bangunan, jaringan sirkulasi dan lokasi dan persebaran tempat parkir, ketersediaan dan persebaran ruang terbuka, jaringan atau area jalur pedestrian, signage, penandaan, kemudian pendukung kegiatan dan upaya preservasi atau barangkali ada bangunan yang harus dipreservasi di situ. Tugas ini berjudul inventarisasi elemen urban design, potensi dan permasalahan di kawasan mixed use mana gitu, mixed use Tunjungan, mixed use somewhere in Jakarta, terserah. Lalu lokasinya ya, ambillah satu blok atau satu koridor kawasan fungsional, dan kalian menentukan lokasinya sendiri. Terserah kalian mau mengambil lokasi mana, kalian tentukan sendiri, internal, kalian berdiskusi internal dengan kelompok, lalu kalian setelah ada gambaran kira-kira kawasan mana yang ingin diambil, kalian boleh berkonsultasi dengan saya, Pak Yusuf, Pak Ardi, untuk menentukan kelanjutannya. My advice, kalau kalian konsultasi jangan sekedar Pak, kami punya daftar lokasi potensial. Sebelum berkonsultasi dengan kami, tetapkan satu atau dua opsi begitu, dan alasan mengapa kalian memilih opsi-opsi tersebut. Paling nggak begitu. Alasannya apa? Luasnya berapa? Kalau koridor jalan ambil satu ruas sekitar 1 kilometer barangkali, 500 meter sampai 1 kilometer, dan di kiri dan kanan 1 kilometer koridor, 1 kilometer ruas jalan, dan ambil batas 200 meter dari sisi kiri, 200 meter ke sisi kanan jalan tersebut. Pak, kalau misalnya motong bangunan, ya nggak apa-apa motong bangunan. Batasnya kan nggak harus lurus, batasnya kan bisa bergidut-bergidut gitu, mengikuti bentuk persil lahan yang masuk ke dalam range 200 meter itu tadi. Itu. Terserah mau ambil satu blok kawasan minimal 5 hektar itu tadi, atau mau ambil ruas jalan, ruas koridor. Tapi kalau ambil ruas koridor ya itu tadi 200 sehingga total lebar koridornya adalah sekitar 400 meter minimal gitu. Sistematika penulisan laporan standar, pendahuluan, potensi dan permasalahan, dan hasil inventarisasi. Barangkali ini kebalik. Yang pertama adalah inventarisasi elemen perancangan dulu, baru identifikasi potensi dan permasalahan dari segi tata guna, bentuk pemasaan, sirkulasi dan parkir, dan seterusnya.
bab terakhir kesimpulan lessons learned-nya itu apa gitu. Kalian diminta untuk berkonsultasi sekurang-kurangnya 1 kali kepada tim pengampu mata kuliah ini, saya, Pak Ardi, dan Pak Yusuf atau Pak Yusuf gitu. Setelah kalian membagi kelompok, nanti kami akan menentukan kelompok mana yang kelompok mana yang di bawah bimbingannya siapa. Okay, format tugas. I think format tugas that's pretty self-explanatory. Kami sangat-sangat menyarankan peta atau gambar ilustrasi seperti ilustrasi dan sebagainya itu kalian letakkan dalam halaman terpisah dengan ukuran halaman A3 begitu. Tapi laporan yang berbentuk naskah itu tidak dalam format A4 nggak masalah gitu. Tapi gambar sebaiknya diletakkan di halaman yang berukuran A3 karena itu karena resolusinya akan jauh lebih bagus seperti itu. Dokumen tugas dikumpulkan pada tanggal 13 Desember, paling lambat jam 4 sore gitu. Ini di luar kebiasaan kami, biasanya sampai malam gitu ya. Tapi kali ini kami membatasi sampai jam 4 sore saja. Kalian masih bisa melakukan late submission begitu ya. Tapi tentunya itu akan membuat memberikan kami pertimbangan yang negatif terhadap laporan tersebut, alias nilainya bisa jadi dikurangi. Oke, sampai sini soal tugas ada yang mau ditanyakan atau tidak? Silakan. Iya Pak, perkenalkan nama saya Sinta Novia dari kelas B NRP 1020. Ingin bertanya tentang yang gambar itu Pak. Itu maksudnya tadi bagaimana ya Pak? Yang dilipat menjadi A4, terus itu kemudian formatnya seperti lampiran begitu ya Pak? Atau bagaimana? Terima kasih. Oke. Orientasi kenapa kok kami nulisnya kayak gini, ini belum diupdate rupanya. Karena orientasinya waktu itu adalah pengumpulan dokumen secara fisik. Kertas A3 dengan layout landscape biasanya itu kemudian dilipat menjadi A4 supaya supaya dokumennya menjadi dokumen A4. Apakah dia berupa lampiran? Tidak. Gambar atau peta atau diagram atau sketsa sebaiknya diletakkan dekat dengan narasi yang menjelaskan gambar tersebut atau yang berhubungan dengan gambar tersebut. Jadi misalnya ngomong soal deliniasi kawasan atau deliniasi koridor. Ya, jangan terus kemudian petanya diletakkan di belakang gitu. Tapi setelah halaman tentang deskripsi deliniasi koridor, tepat setelah halaman tersebut ada gambar, ada lembar A3 itu tadi. Gitu. Jadi jangan jauh-jauh dari teks atau narasi yang menjelaskan gambar tersebut gitu. Oh ya baik, terima kasih Pak, sudah jelas. Okay, great. Ada pertanyaan lain? Permisi Pak, izin bertanya Pak. Silakan. Untuk yang gambar sketsa itu nanti kita membuatnya pakai AutoCAD ya Pak? Yang ini, gambar sketsa ini Pak? Yang gambar sketsa, terserah. Kalau mau pakai AutoCAD bisa, mau pakai software gambar lain boleh.
mau pakai freehand boleh kalau misalnya kalau misalnya merasa mampu menjelaskan, mampu menggambarkan sesuatu secara freehand gitu, kami tidak membatasi harus pakai perangkat-perangkat tertentu gitu. Baik Pak, berarti boleh manual ya Pak. Terima kasih. Boleh manual, sama-sama. Oke, masih ada lagi tentang laporannya sebelum saya bergeser ke komponen evaluasi berikutnya. Belum? Good. Bentuk evaluasi berikutnya adalah evaluasi rekaman presentasi tugas. Kenapa kok ada rekaman presentasi tugas? Yang pertama, kami mengantisipasi kalau seandainya tidak memungkinkan untuk melakukan presentasi secara langsung gitu. Karena pada minggu-minggu terakhir perkuliahan tersebut biasanya kami punya agenda yang cukup padat begitu. Selain itu, kalau presentasi kelompok beberapa waktu yang lalu pernah ada yang mengalami pemadaman bergilir. Nggak cuma satu anggota kelompoknya, tapi ada 2 waktu itu. Dan tahun lalu anggota kelompoknya itu ada 5, ya, dikurangi 2 berarti kan cuma tinggal 3 gitu. Akhirnya mereka panik lah, inilah itulah gitu, sampai ada orang tua mahasiswa yang mengalami pemadaman bergilir itu pakai nelpon saya lah. I don't want that. Jadi sudah kita melakukan rekaman presentasi tugas untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Kalau misalnya memungkinkan untuk presentasi secara langsung, good. Kalau enggak, udah kayak gini aja lebih enak. Saya Pak Ardi dan Pak Yusuf bisa mengakses rekaman tersebut kapanpun gitu. So lagi-lagi ini kebalik. Intinya adalah rekaman presentasi ini adalah video pendamping dari hasil dari laporan inventarisasi yang kalian lakukan itu. Paling enggak ada pembukaan, halo kami dari kelompok sekian, yang kemudian pendahuluan, latar belakang koridor atau blok perkotaannya. Ini kebalik, harusnya hasil inventarisasinya dulu, kemudian potensi dan permasalahannya dan kesimpulan yang bisa diambil seperti apa, kemudian thank you for watching, goodbye. Model rekaman presentasi bisa merujuk pada contoh berikut. Saya sudah memberikan tautannya, kalian bisa mengakses rekamannya kapanpun gitu. Saat ini saya menyediakan platform di Flipgrid. Tapi kalau misalnya ya tahun lalu juga menggunakan Flipgrid gitu. Kalau misalnya agak kesulitan mengakses Flipgrid, kalian boleh mengunggah videonya ke YouTube, terus kemudian tautan rekaman video kalian bisa kalian lampirkan kalian sertakan di dalam dokumen laporan, entah itu berupa QR code atau berupa link seperti ini. Gitu. Kalian boleh berkonsultasi dengan kami untuk menentukan berkonsultasi dengan kami soal rekaman presentasinya. Boleh tidak, kami sarankan untuk melakukan konsultasi. Presentasi dilakukan secara berkelompok dan maksimal 10 menit presentasinya gitu. Enaknya kalau di Flipgrid, walaupun presentasinya 10 menit, tapi dari kolom-kolom komen
dan like dan sebagainya, kita bisa melanjutkan diskusinya di situ gitu. Sama seperti dokumen laporan pengumpulan rekaman presentasi pada tanggal 13 Desember maksimal pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kalau ini di Flipgrid non-negotiable karena saya sudah set pengumpulan rekaman presentasi itu mulai hari ini sampai tanggal 13 Desember jam 4 sore. Lebih dari jam 4 sore dia akan secara otomatis mengunci gitu. Di mana bisa mengakses Flipgrid? Kode akses ke ruang diskusi atau ruang rekaman kita sudah bisa kalian lihat di Classroom. Barangkali ketika mengakses mengakses link ke kelas ini, kalian sudah melihat ada tautan ke Flipgrid, kalian bisa mengaksesnya dari situ. Dan join code-nya juga sudah ada gitu. Oke, sampai sini soal rekaman ada yang mau ditanyakan? Silakan Sinta. Iya Pak, nama saya Sinta. Izin bertanya, untuk presentasi setiap mahasiswa itu maksimum 10 menit. Itu maksudnya benar satu mahasiswa kan di situ ada 6 orang ya per kelompok. Atau satu keseluruhan video itu maksimumnya 10 menit gitu Pak. Terima kasih. Sorry, setiap kelompok. Setiap kelompok. Terima kasih remindernya. Yes, karena di Flipgrid itu dibatasi waktunya maksimal per video adalah 10 menit gitu. Sehingga setiap kelompok maksimum 10 menit saja. Dan saya kira untuk menyampaikan rangkuman hasil inventarisasi dan potensi permasalahan itu it should be enough karena detailnya itu ada di dalam laporan gitu. Jadi video dan laporan ini saling melengkapi lah gitu. Terima kasih pertanyaannya Sinta. Untuk evaluasi yang video ini apakah sudah diunggah di Classroom ya Pak? Sudah. Oh ya. Baik, terima kasih Pak. Nanti saya cek lagi. Okay, good. Ada folder Tor, Tor tugas kalau nggak salah. Dan kedua dokumen ini ada di situ. Cuman beberapa update seperti ini tadi, beberapa perubahan seperti ini tadi saya update, jadi nanti siang akan saya unggah kembali gitu. Silakan Kirana. Baik Pak, terima kasih untuk kesempatannya. Saya Kirana NRP 108 dari kelas 1083 dari kelas C. Saya mau mengajukan 2 pertanyaan. Untuk yang pertama itu setelah kita melakukan identifikasi potensi dan permasalahan itu Pak, apakah kita juga perlu untuk memberi rekomendasi di presentasi rekaman? Lalu untuk yang kedua itu untuk tadi kan saya sudah lihat di Classroom ya Pak, itu untuk tempat pengumpulannya tuh ada yang belum di-roll. Jadi saya ada tulisannya seperti Anda bukan kelompok gitu loh Pak. Jadi merah-merah, nggak bisa nge-submit tugas. Nah itu nanti apa bisa minta tolong diperbarui Pak? Matur nuwun. Oke, sami-sami. Itu membawa saya ke informasi berikutnya, yaitu soal pengelompokan. Saya set assignment ini di Classroom. Saya set assignment ini untuk disubmit secara kelompok. Sehingga kalau kalian tidak punya tidak punya kelompok atau bukan anggota sebuah kelompok, kalian nggak bisa submit. Oleh sebab itu, saya minta by the end of the day, sampai nanti sore saya tunggu daftar kelompok dari kelas B dan kelas C. Daftar kelompok masing-masing kelas, supaya saya bisa set kelompoknya di Classroom, sehingga dengan demikian kalian bisa submit. Dan dengan group setting itu kalian nggak perlu semuanya submit, cukup perwakilan kelompok saja, maka satu kelompok tersebut sudah dianggap mengumpulkan tugas itu.
and dan itu membuat proses penilaian jauh lebih mudah daripada kalau harus menilai satu-satu gitu. So yes, untuk saat ini masih belum bisa diakses karena itu tadi saya belum punya daftar kelompoknya gitu. Makasih Kirana. Terus ada lagi yang ingin bertanya seputar tugas atau seputar materi yang sudah disampaikan tadi. Kalau nggak ada, saya tunggu daftar kelompoknya bagi teman-teman yang belum wait. Right. Bagi yang belum menandai presensinya, saya ingatkan kembali untuk menandai presensinya dengan memindai QR code yang ada di layar, kelas B, kelas C. Saya kasih beberapa waktu untuk memindai. Saya tunggu daftar kelompoknya sampai sore nanti, preferably kalau bisa dalam dokumen gitu, entah itu PDF atau Google Docs apapun gitu ya. Tolong jangan menyampaikan melalui WhatsApp, karena again bisa jadi dia tenggelam. Tapi sampaikan dalam bentuk dokumen supaya mudah untuk saya arsipkan gitu. Nama lengkap dan NRP tentunya, karena beberapa waktu yang lalu itu ada yang ngasih daftar nama itu dengan nama panggilan. That's a nightmare. Saya harus meminta kembali untuk menyusun daftar kelompoknya gitu. So nama lengkap, NRP, dan dari kelas mana gitu. So satu dokumen dari kelas B, satu dokumen dari kelas C. Itu aja. Terima kasih telah bergabung di sesi teori perancangan dan morfologi kota di hari Senin ini. Saya tunggu daftar kelompoknya, saya tunggu juga janjian konsultasinya seputar lokasi dan lain sebagainya. Oke, terima kasih sekali lagi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.